Halo, balik lagi bersama gua dalam acara berbagi cerita. Temanya sedikit misteri gimana gitu. Dan kebetulan teman gue ini rupanya dia memiliki kemampuan sixth sense. Dan gue baru tahu nih, setelah sekian lama gue berteman sama dia dari SD, SMP sampai SMA, gue baru tahu rupanya dia memiliki kemampuan sixth sense. Tapi dia nggak mau dibilang anak indigo katanya. Dia lebih mau dibilang anak sixth sense katanya. Anjing. Balik lagi bersama Aditya Febriansyah. Halo semuanya. Nah, Dit, lu sejak kapan sih lu mengetahui bahwa lu itu sixth sense? Sejak kapan? Jadi bisa dibilang akhir-akhir 2000 berapa ya? Yang gue kuliah itu 2012 kali ya. 2012. Akhir 2012 gue baru ya menyadari lah. Bisa dibilang ya agak ada keturunannya gitu. Oh, lu keturunan? Dari bokap gue juga bisa gitu. Maksudnya ya kan seringnya kan gitu kan. Misalnya kadang-kadang kalau misalnya dari bapaknya atau kakeknya bisa, kadang-kadang nurun ke cucunya atau kemana-mana gitu. Nah, lu kan 3 bersaudara ya? 3. Nah, dari lu anak bontot? Bontot Nah, tentunya. kakak lu yang pertama kedua bisa nggak? Kakak gua yang pertama kan laki tuh, Iya. yang di Bali nggak bisa. Yang cewek? Yang cewek bisa, tapi dia nggak mau Diasah? Nggak mau diasah, ya betul. Jadi kakak lu yang kedua nggak mau diasah? Kakak gua yang kedua nggak mau diasah karena dia dibilang penakut, ya agak lebih penakut karena ya cewek lebih takut untuk hal-hal seperti itu. Berarti dia lebih bisa merasakan dong? Dia merasakan ya. Lu tahu kan dari 2012 tadi ya? Ya kurang lebih 2012. Kurang lebih 12. Waktu SD lu bisa melihat Nggak. atau merasakan? Sama sekali enggak. Mungkin karena umurnya semakin bertambah mungkin ya. Kan terkadang gitu kan, umur semakin berapa baru menyadari bahwa Dia itu sixth sense. dia bisa melihat seperti itu. Pertama kali lu melihat sosok gaib? Sosok apa yang lu lihat? Pertama kali gue lihat sosok gaib, pertama kali banget pocong gue lihat. Di mana? Bukan Bogor, Cibinong ya bilang gitu. Jadi ada kebun gitu, pas gue lewat jalan kaki gitu maksudnya, terus gue lihat kok itu kayak bukan pohon pisang. Kan pohon pisang ya kelihatan lah maksudnya kekar gitu ya. Kayak bukan pohon lah ibaratnya. Terus pas gue liatin kok kayaknya beda gitu. Rupanya Candy Ghost. Candy Ghost, iya bener, Candy Ghost. Bahasa asiknya Candy Ghost. Pertama kali gue di kebun itu. Terkadang kalau misalnya orang lihat hantu lah bisa bilang itu, terkadang nggak terlalu full. Misalnya kayak kita ngeliat visual manusia, abang ngeliat itu tetap terlihat bukan siluet, tetap terlihat bentuknya dan apa-apanya, tapi tidak terlalu terang gitu. Misalnya terang bener-bener kayak gua ngeliat lo nih misalnya. Berbayang. Agak berbayang dikit tapi terlihat rupanya seperti apa terlihat. Oke. Tidak full kayak full lu nonton TV gitu enggak. Berarti lu memang bisa benar-benar melihat bentuk jelas gitu kan? Kan ada yang cuman anak sixth sense ya kan? Ada cuman bisa dia ngeliat bayangan atau merasakan, menerawang. Lu hanya bisa melihat. Bisa melihat, bisa berkomunikasi. Tapi menerawang nggak bisa. Menerawang tuh gimana maksudnya? Kan ada yang bisa dia berpindah waktu. Oh, enggak Enggak ya? Enggak bisa. Dia bisa melihat retrokoneksi lah. Dia bisa melihat itu kejadian itu tahun. Enggak bisa. Lu cuma bisa melihat dan berkomunikasi. Berarti melihat ke depannya misalkan? Oh, enggak bisa. Nggak bisa. Lebih berkomunikasi aja ya. Sadar 2012 tuh. 2012. Itu gimana ceritanya lu sadar? Jadi waktu itu bokap gua bareng teman-temannya lah lagi ngumpul-ngumpul gitu, terus bokap gua ngomong sebenarnya maksudnya anak-anaknya sebenarnya bisa juga tapi emang nggak mau diasah. Terus kan gua dengan rasa ingin tahu gitu kan, maksudnya bentuknya gimana sih, maksudnya bentuk visualnya gitu. Terus kan gua penasaran kan, akhirnya gua ke ngumpul-ngumpul terus semakin sering ikut ngumpul. Sebenarnya ngumpulnya juga nggak suruh ngapain, nggak suruh mutih gitu-gitu, nggak, cuma kayak ngobrol biasa. Tapi itu perkumpulan orang-orang yang bisa semua. Iya. Atau iya. Guru-guru gitu. Ya bisa dibilang guru juga, bisa dibilang teman bokap gue juga gitu. Ya pokoknya ya yang sering ngumpul sama bokap gue intinya gitu kan.
gue ikut ngumpul situ, ngobrol-ngobrol doang, nggak ada kayak ritual khusus atau apa-apa gitu. Ya semakin itu semakin terasa. Lu dibuka mata batinnya Enggak. atau enggak? Mungkin karena Lu keturunan kali ya? Emang dasarnya udah keturunan, jadi cuma tinggal diasah gitu. Biasa secara nggak langsung kebuka tuh. Kebuka. Dan lu takut nggak pertama kali melihat sosok makhluk astral itu? Takut lah. Secara manusiawi takut. Karena gini, lu ngeliatnya tuh di umur udah gede loh. Udah Kecuali lu ngeliatnya dari kecil ya, mungkin dia udah biasa kan. Nggak tahu itu apa. Iya kan? Udah kecil. Gitu. Setakut apa? Setakut apa ya? Setakut apa? Iya takut, ya karena kita Ada yang mau sampai pingsan. Enggak. Karena kita terdoktrin oleh film-film kan maksudnya. Betul. Ya terdoktrin bahwa kuntilanak seperti itu, pocong apapun seperti itu kan. Ya ada rasa takut gara-gara itu. Terlebih kan emang terlihat, wah bener di film tuh yang di film beneran ada gitu maksudnya. Walaupun terkadang yang di film sama yang di aslinya terkadang berbeda. Kadang-kadang tidak seseram itu, kadang-kadang lebih seram daripada di TV gitu. Oh, lebih seram? Iya. Dan pertama kali lu lihat tuh Candy Ghost. Nah, itu sama nggak kayak di TV Candy Ghost-nya? Kurang lebih sama. Kalau Candy Ghost sih sama ya. Yang gua penasaran itu bentuk ngocok gimana itu? Apa? Bentuk ngocok. Ngocok apa? Pocong. Iya, Candy Ghost. Candy Yang Ghost. mukanya itu kan kalau di film-film tuh kan hitam Iya, gitu kan. hitam. Nah, aslinya tuh seperti apa? Yang gue lihat yang pertama kali itu tetap seram, maksudnya tatapannya kosong gitu-gitu. Karena kan setahu gue ya, gue juga suka sih topik ini kan, topik tentang metafisika dan lain-lain. Iya. Dan lain-lain gue tuh suka. Karena gue juga di YouTube tuh sering nontonnya yang seperti itu karena penasaran kan. Dan yang gue menarik sebenarnya gue pengen tanyakan bahwa mereka sebenarnya bisa menyerupai pola pikir kita kan. Contoh misalnya, gue lewat tempat sepi, gue membayangkan tentang Mr. K misalnya. Oke. Pasti kan nongolnya itu kan Iya. Miske. Pasti nongolnya Miske kan. Kanalitnuk. Hah? Kanalitnuk. Apa tuh Lik? Kuntilanak. Lu balik lagi bangsa. Bener nggak seperti itu? Bener. Jadi apa yang kita bayangkan? Bener yang kayak orang-orang yang six sense pada umumnya bilang, maksudnya ketika rasa takut lu lebih tinggi daripada rasa nggak takut lu, Keberanian ya? daripada rasa keberanian lu, semakin banyak aura dia Nyerap kita. Jadi ibaratnya kekuatannya nambah besar gitu. Berarti maksudnya. benar ya kalau kita semakin takut, dia bakal semakin memunculkan diri Iya, sendiri. betul. Nah, terus pada saat kita misalnya ditongolin nih, apa yang harus kita lakukan? Kabur kah? Atau diem aja kah? Ajak ngobrol, ngopi mungkin. Nggak usah berlebihan, maksudnya takut ya pasti, maksudnya manusiawi. Takut ya nggak usah berlebihan sampai kadang-kadang kalau di motor sampai jatuh atau apa gitu. Yang ngebut kan takut ya? Iya. Karena mungkin panik ya. Iya, panik. Masalahnya sekarang gini, kalau misalnya masalah ya kita bilang hantu lah. Hantu juga kan punya derajatnya masing-masing. Ketika level lu masih level cere, misalnya level 1, lu nggak bakal bisa muncul di depan komuk lu Tiba-tiba beng gitu, enggak. Dia juga butuh energi untuk bisa diliatin, nih gua ada nih gitu. Butuh energi lebih. Bisa mengganggu nggak sih kalau begitu? Bisa, tetap bisa mengganggu. Makanya kan gue bilang kalau misal level dia masih cere, dia nggak bakal bisa mengganggu. Dia ada di situ, tapi dia nggak bisa mengganggu misalnya dari suara, suara atau apa gitu nggak bakal bisa. Nah, sebaiknya kita ngapain itu kalau misalnya dia nongol? Ya baca-baca aja, Menurut kayak keyakinan kursi, kan ya? menurut keyakinan sendiri-sendiri Berdoa aja. lah. Tapi masalahnya ada juga loh. Masalahnya ada juga yang Apa? kita baca-baca ayat kursi dan segala macam, tahu-taunya dia lebih pinter. Kita yang dikoreksi loh. Iya. Ayat lu salah nih, Bos. Iya. Kak, terkadang emang ilmu mereka juga tinggi-tinggi, maksudnya dia tahu apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami gitu. Terkadang nggak semua hantu sih itu, maksudnya beberapa hantu emang lebih tahu, maksudnya tahu juga apa yang kita pelajari. Jadi ketika lu salah nih gitu. Diperbaikin malah sama dia. Diperbaiki kayak gitu. Karena kan juga mereka udah hidup udah ribuan tahun. Iya, karena dia nggak bakal hilang kan sampai hari kiamat nanti juga nggak bakal itu, masih tetap gitu aja gitu. Dan menariknya adalah setakut apa lu waktu pertama kali melihat itu? Ya takut, maksudnya merinding, terus ya keringat dingin gitu lah. Terus ya gue pengen lari juga, gue mikir percuma juga gue lari. Dia nggak usah lari, atau nongol depan gue juga bisa. Secepat apapun gue lari, maksudnya gitu kan. Bagus lu tapi masih bisa berpikir jernih gitu ya. Iya, karena gue sudah Dikasih wejangan lah ya? dikasih wejangan kok. Iya, Sudah siap.
ya walaupun nggak tahu kapan munculnya ibaratnya gitu kan. Lu hanya bisa berkomunikasi sama melihat. Iya. Ngobatin bisa nggak kalau ada orang kesurupan? Ngobatin bokap gue bisa. Gue juga pas waktu itu pernah, cerita singkat ya. Iya. Jadi waktu itu gue di apartemen teman gue, berdua doang. Terus tau-tau dia diem doang. Gue nanya, lu ngapa? Gue bilang, diem doang dia. Dia agak aneh nih, maksudnya agak-agak gitu kan. Terus nih kayaknya kesurupan nih kayaknya ya. Gue diemin aja kan. Gue tanya kan, lu ngapa? Gue bilang gitu. Terus dia nengok doang kan. Keluar aja gue bilang, percuma lu ngapain masukin nih bocah gitu kan. Nggak ada gunanya. Terus dia ngomong apa? Nggak ngomong apa. Minta kopi atau apa? Bisa kan begitu? Nggak. Samsu? Nggak ada omongan apa-apa. Ya cuma melotot gitu doang. Pas gue ya baca-baca, dia mulai kayak agak ngamuk gitu kan. Baca-baca ayat kursi segala macem gitu. Maksudnya baca-baca gitu dia agak ngamuk, terus lama-kelamaan ya hilang sendiri. Pertanyaan gue satu nih, yang di apartemen itu temen lu cewek apa cowok? Cowok. Oh cowok. Ya kita kan nggak tahu ya. Oh iya, benar. Siapa tahu ya. Iya. Itu ada omongan aing macan. Enggak ada. Aing mau. Enggak ada. Sosok yang paling menakutkan yang lu pernah lihat? Sosok paling menakutkan yang pernah gue lihat. Bikin lu bener-bener gak mau ngeliat lagi nih. Iya, nggak mau ngeliat lagi. Paling takut lah lu, paling takut. Masalahnya kan kalau di TV kan yang sering ditampilkan sejak kecil ya. Iya. Candy Ghost, Betul. Mr. K. Betul. Ya kan, apa? Pokoknya yang paling gue takut yang waktu itu yang gue di Bali sih itu. Sebenarnya kalau dibilang sangat serem sih nggak mungkin karena auranya kali. Aura. Nah, yang di Bali itu gimana ceritanya tuh? Wah, rada panjang nih ceritanya. Ya nggak apa-apa, ceritain aja. Jadi gue waktu tahun berapa lah, gue ke Bali kan, bareng ya keluarga gue segala macam. Terus akhirnya malamnya itu gue nginep di suatu hotel lah di Bali. Gue lupa daerahnya mana, pokoknya nginep di Bali itu. Tipe hotelnya seperti pada umumnya Bali, maksudnya yang nggak tingkat, maksudnya yang lebar aja gitu. Ngelebihin GWK kan? Ya jelas. Nah terus habis itu pas malam gue pas habis beres-beres segala macam, habis mandi segala macam, gue keluar sama nyokap gue beli makan segala macam, terus pas gue balik kakak gue cerita, Dit tadi ada yang ngetok-ketok. Apaan? Gue bilang tembok gitu kan, kayak duk gitu lah, tembok itu. Terus gue bilang udahlah biarin aja, gue bilang gitu kan. Gue juga udah capek kan gitu kan. Udah terus habis itu gue tidur segala macam, tidur. Pagi-paginya pas lagi breakfast, kakak gue cerita lagi, bareng-bareng nih sekarang udah ada bokap gue, ada nyokap gue, lengkap lah ya, udah lengkap semuanya. Cerita si kakak gue semalam pas tidur makin kencang si gebukannya itu, gedor-gedor ya, gedor tembok. Gangguannya lebih ekstrim lah ya. Terus gue bilang, terus bokap gue bilang bokap gue nyuruh gue kan, coba liatin dulu kamarnya gitu kan. Terus habis itu kan gue ke kamar kan tuh, di depan kamarnya sih, gue nggak masuk ke kamar. Itu kejadian apa? Siang malam atau apa? Pas waktu yang bokap gue nyuruh. Iya. Bokap gue nyuruh itu pagi jam 9-an. Pagi jam 9. Ya, itu dia nongol. Permasalahannya dia nggak kenal waktu sih, Oh sebenarnya dia nggak kenal waktu ya? Dia sebenarnya ada aja di mana tergantung dia mau nongol apa enggak ibarat gitu. Tapi kalau misalnya ketika dia nongol nggak kelihatan, misalnya lu nemenin gue pas waktu itu, pas gue komunikasi lu juga nggak bakal ngeliat dia ada. Tapi bukannya mereka tuh punya jam-jam khusus ya, energi paling kuat itu? Iya, energi paling kuat jam segitu. Tapi kan ketika lu levelnya udah sampai level segini nih, lu nggak perlu sampai jam segini untuk bisa komunikasi sama gua. Oh iya. Paham kan? Ya semakin tinggi dia levelnya tuh dia bisa muncul kapan aja. Iya, oke. Soalnya setahu gue kan juga sering nonton berbagai acara ya. Iya. Biasanya tuh habis maghrib tuh kencang. Iya, pasti. Sama jam 12 tuh. Makanya orang tua zaman dulu kalau bisa mau maghrib pada masuk, anak-anak kecil kan pergantian zona waktu kan, pergantian ibarat kayak pergantian dimensi lah, maksudnya dimensi malam masuk ganti dimensi siang, jadi lebih gampang dia keluarnya ibaratnya. Nah terus pas lu komunikasi tuh? Pas gue komunikasi kan gue di luar posisi, gue nggak masuk ke kamar, jadi di luar ada kursi gitu, gue duduk aja kan, gue komunikasi sama dia kan, yang ganggu lah, penghuni situ lah ya. Iya, yang gedor-gedor si tembok itu.
Terus gue bilang ya mungkin karena gue juga masih muda waktu itu, belum ada pengalaman segala macam, jadi mungkin terkesan agak songong mungkin ya. Gue pokoknya ngomong Berkomunikasi lah ya. ya berkomunikasi, pokoknya intinya gue ngomong kenapa lu ganggu kakak gue lah ibaratnya. Kan kakak gue juga nggak ngapa-ngapain, maksudnya cuma numpang istirahat cuma semalam, toh nggak berisik, kecuali kakak gue ngapain nggak usah ganggu, berisik mabok misalnya kan. Dia kan terganggu kan sih. Kakak gue juga nggak ngapa-ngapain, maksudnya pada umumnya orang tidur aja, maksudnya istirahat gitu kan. Tapi apakah lu udah pas masuk tuh udah permisi dan segala macam gitu? Sudah. Memang niatan emang mengganggu dia ya? Iya, dia ibaratnya mungkin karena dia tahu kelompok ini nih Bisa melihat ada yang bisa ngelihat nih, atau ilmunya sama lah gitu ya. Bisa melihat, jadi mungkin dia ingin merasa gua ada loh gitu. Mau tes kekuatan kali. Ya enggak gitu sih sebenarnya. Terus gua ngomong kalau misalnya gua enggak ada niatan ganggu sini segala macam. Terus dia ngomong ya udah gua dia bilang sorry lah gua ganggu gitu kan, terus segala macam. Si makhluk itu bilang sorry dia ganggu? Iya. Nggak spesifik dia minta maaf, tapi seakan-akan dia tahu emang gue yang salah gitu. Ya kan gitu kan. Terus lu ngomong apa ke dia? udah ngasih tahu lu nih, misalnya kan gue juga nggak ada niatan untuk buruk di sini, Mau istirahat lah ya. istirahat sini, jadi tolong kerjasamanya lah. Biar gue juga nggak ganggu lu nggak ganggu gue gitu kan. Terus gue pamit lah. Intinya dia bilang pokoknya ya gue ngaku salah, tapi nggak spesifik ngomong salah gitu kan. Dan sosok apa yang lu lihat? Sosoknya sosok ceweknya susah gue jelasin, bukan seperti kuntilanak pada umumnya ya. Cantik. Enggak. Biasa aja. Sebenarnya raut mukanya nggak terlalu kelihatan karena Rambutnya terlalu panjang. ketutupan sama wajahnya gitu kan. Habis mandi kali. Iya, mungkin abis pakai pentin kali. Terus abis itu dia yang lebih serem menurut gue, mungkin kalau visualnya sih nggak menurut gue nggak terlalu serem ya. Terus dia pas waktu dia muncul itu loh, dia nembus tembok, bos. Gue baru sekali gue ngelihat ngelihat dalam mata batin gue ngelihat si makhluk seperti itu nembus dari dalam tembok keluar gitu. Gue udah anjing. Tapi bukannya memang seharusnya seperti itu? Iya, tapi kan gue nggak pernah proses tembusnya, maksud gue. Iya kan? Kalau ngetok lebih serem sih. Ngetok. Setan nih bang. Iya kan? Posisinya nembus gitu, terus dengan visual seperti itu, dengan jarinya sebenarnya jarinya kurang normal, maksudnya panjang. Jarinya panjang tapi kukunya pada umumnya kuku kotor lah ibaratnya kayak gitu. Nggak mani-pedi kali dia? Enggak. Mungkin di sana nggak ada kali. Bersih nggak? Nggak pakai kutek kayaknya dia juga. Dan terus habis itu udah gue selesai komunikasi, selesai. Beberapa hari setelahnya gue ngerasa badan gue mulai nggak enak. Badan gue mulai agak pusing segala macam gitu. Tapi itu dalam keadaan sehat ya? Sehat. Maksud sebelum nggak ada keluhan sakit atau apa? Nggak ada keluhan sakit, flu atau batuk atau apa, enggak. Gue sehat banget gitu. Pas waktu jalan ke suatu store di Bali gitu, pas gue baru turun dari mobil, gue kayak pusing bener-bener kayak mau jatuh. Jadi kayak mau pingsan, bener-bener kayak gue baru nginjek kaki satu gitu keluar dari mobil, terus kayak blong gitu kan. Terus nyokap gue nanya kenapa gitu kan, enggak apa-apa, pusing aja, gue bilang gitu kan. Terus gue dalam hati juga mikir, gue kayaknya seumur-umur gue nggak pernah, maksudnya pusing sampai kayak mau jatuh, kayak mau pingsan gitu, nggak pernah gue. Terus abis itu dikira nyokap kan mungkin lapar kali, terus abis itu makan segala macam. Malamnya pindah cottage kan, pindah cottage gitu. Dari situ mulai ngerasa tuh, abis badan gua nggak enak. Abis itu setelah gua sholat isya, pas abis pokoknya udah di atas jam 9 lah. Di atas jam 9 itu kuping kanan gua sakit, gua masih mikir relevan ya, maksudnya mungkin karena gua mandi terus kemasukan air atau apa, gua keseringan pakai headset kencengan gitu kan. Terkadang gitu kan, terkadang gara-gara itu. Terus gua mikir yaudahlah biarin aja kan. Makin hari kok makin sakit itu si kuping gua. Kuping kanan gua makin sakit. Terus udah berjalan hari. Pas gue mau pulang kan gue naik mobil ke Balinya kan, otomatis gue harus ke penyeberangan lagi kan, ke kapal feri. Dari perjalanan dari mau ke feri itu, dan masih posisi di Bali nih gue.
masih Bali, masih pagi, masih sekitar jam 6-an gitu. Jalanannya emang sepi. Jalanan kalau selungnya jalan dari kapal feri ke Denpasar ya. Kalau misal baru berapa kilo, 10 kiloan itu masih hutan semua. Iya. Hutan semua. Tapi bukannya ini ya, setahu gua adalah makhluk gaib itu nggak bisa nyebrang antar pulau ya? Nah dulu, makanya, dulu kita lanjutkan. Terus abis itu semakin sakit kuping gua, semakin nggak bener nih si kuping gua. Terus kan gua bilang bokap gua, nggak bisa nih gua berhenti dulu si mobilnya, benerin dulu nih pasti ada yang salah sama badan gua gitu. dengan keadaan si kuping gitu kan. Terus habis itu gua keluar mobil gua pusing sepusing-pusingnya. Gua muntah-muntah terus akhirnya dikeluarin lah sama bokap gua. Ternyata ada yang masuk, si yang sosok tadi di kamar itu. Iya, sosok yang di kamar itu dengan teman-temannya, dengan gerombolan teman-temannya. Jadi bukan cuma satu makhluk. Ada berapa? 6. Merinding coy. 6 atau 7 gitu kan. Itu sama semua bentuknya? Enggak, beda-beda. Masuknya itu kan yang sakit kuping lo. Masuknya ke kuping. Iya, masuknya lewat kuping. Jadi kalau misal gue berpikir-pikir nalar gitu maksudnya. Mungkin dia ngajak teman-temannya kali, ayo masuk deh, ayo. Masuk semua. Kuping bagus nih. Iya kan? Masuk semua. Semakin gue dekat perbatasan semakin sakit. Kayak dia mau ngomong, gue nggak bisa ke situ tuh, ya kan? Ini udah bukan teritori gue gitu kan. Jadi mungkin karena itu semakin sakit banget. Kayak lu kuping lu dipakai cotton bud gitu, tapi disodok, gitu kan. Terus abis itu udah setelah udah keluar semuanya gitu, kuping gue masih tetap budek. Energi gue udah kayak habis lari maraton lah. Lemes gue udah. Ketiduran sampai ferry gitu, baru kebangun gue. Terus kebangun mulai agak enak kan kuping gue. Berarti energi lu terkuras tuh ya berarti ya? Terkuras ya mungkin gara-gara terlalu banyak yang masuk juga gitu kan. Terus bokap gue pas waktu perjalanan sebelum gue ketiduran itu, dia ngomong kalau misalnya orang biasa mah udah kesurupan dari kemarin lu gituin. Bokap gue sebenarnya tahu permasalahan itu. Dia diemin karena biar gue yang ngatasin sendiri. Kan gue pas itu masih terlalu awam, bukan terlalu awal lah untuk belajar seperti itu. Untuk bisa ngusir-ngusir gitu belum bisa gue waktu itu. Terus habis itu dibiarin bokap gue mengira mungkin dia doang gitu kan, biarin aja. Toh anak gue juga nggak kesurupan. Ibarat gitu, ya udah dia nggak ada yang nyakitin gue maksudnya kan gitu kan. Dia cuma masuk doang, cuma kayak ganggu pendengaran doang gitu kan. Terus bokap gue bilang gitu, terus gue bilang, wah banyak juga dong, gue bilang gitu kan. Dan terus pas jalan ferry semakin jauh kapal ferry semakin enak kuping gue. Semakin enak. Pas udah bener-bener blong banget. Kuping gua kayak ngelebar, Bos. Lobangnya makin gede. Lu merasa makin gede? Jadi gede, Bu. Jadi gede kayak ibaratnya kayak apa ya? Naik 2 cm kali. Iya, kayaknya bahkan lebih. Maksudnya berasanya gede. Terus kan gua jadi takut dong maksudnya. Becek nggak? Enggak becek dong, beda urusan itu. Terus makin gede kan gua takut kan, maksudnya perasaan gua kok gede banget bolongan kuping gua. Terus gua pegang kuping gua, enggak, masih normal gitu maksudnya. Kan gua takutnya gara-gara itu jadi makin gede kan gitu kan, jadi serem banget. Gua balik lagi. Ntar lu. Gua pengen tahu dah, yang 6 sosok itu sama apa beda-beda? Beda-beda, jadi kayak temenan aja, kayak misalnya lu, gua, Kojen gitu. Gua yang punya masalah, lu ikut tuh, Jen, masuk aja yuk, masuk. Capek. Gitu ibaratnya. Tapi itu sosok paling serem yang lu pernah lihat? Dari ke-6 tadi yang masuk, iya. Yang paling serem tuh dia? Iya. Yang lainnya? Biasa aja. Biasa mungkin karena gue terbiasa gitu ya. Kayak gimana sosoknya? Wanita, setengah baya? Ada yang wanita, ada yang anak kecil juga. Pokoknya berbeda-beda lah. Ada yang tua, ada yang anak kecil juga. Dan pastinya dia yang punya masalah sama gue. Tapi yang paling serem itu yang lu lihat ya? Iya. Dia tadi sosoknya berambut panjang. Mukanya nggak terlalu kelihatan kan karena tertutup oleh rambutnya gitu kan. Tapi kelihatan putih gitu, pucet gitu. Berarti itu sosok lu belum pernah lihat ya? Belum pernah lihat. Nah itu gue menariknya bahwa gue yang sering gue tahu ya, bahwa mereka itu nggak bisa nyebrang
antar pulau. Betul. Nggak ada kendaraannya. Bukan kadang-kadang mereka juga katanya ya punya Teritori teritori masing-masing sama imigrasi, jadi nggak bisa Iya. sembarangan. Iya. Benar. Dia nggak bisa sembarangan. Benar. Terus? Terus Lu balik lagi tuh? udah selang 2 tahunan gue balikan 2018 kurang lebih gue balik ke sana. Jalan-jalan lagi. Jalan-jalan tapi nggak sama keluarga gue, sama teman-teman gue ke sana. Terus kan gue nggak berpikir apa-apa kan, maksudnya Karena lu berpikir tuh masalah udah selesai. udah selesai, udah sampai situ aja gitu. Nah, terus pas lu kan sebelum masuk kapal feri tuh, itu kan dia dikeluarin sama bokap lu tuh. Oke. Minta diantarin pulang nggak? Enggak lah, karena dia Pesenin Gojek, bos. masih teritori dia kan. Oh, dia bisa balik lagi ke bisa tempat balik, asal? bisa balik. Gua kira dia minta diantarin pulang. Manja aman. Jaman belum ada Gojek belum kenceng bos. Tapi lu balik lagi 2018, 2018 terus digangguin juga? digangguin, jadi apa Dengan sosok yang sama. dengan sosok yang sama. Iya betul. Kok bisa sih? Jadi gini, pertama gue juga agak ragu pertama milih destinasi untuk jalan-jalan ya kan, pas sama teman-teman gue mau milih Bali tapi gue agak takut akan terjadi hal itu. Tapi apa gue mikirkan emang udah selesai, tapi emang gue ada rasa takut ya aja Terus? sedikit gitu. Terus gue pernah milih selain Bali kan, terus akhirnya temen gue vote kan, kalah gue Bali. Ya udahlah, mau gimana lagi kan, gue kalah vote ya kan. Terus habis itu jalan ke Bali, apa gue nggak ada pikiran apa pikiran ya udah emang udah selesai lah masalah gue. Pikiran lo have fun aja udah. Iya, tuh. pikiran gue have fun di sana segala macam. Terus abis itu di pesawat dah pas udah mungkin udah masuk teritori Bali kali ya. Iya. Belum sempat landing. Belum sempat landing. Masih di atas. Masih di atas, masih belum ada pengumuman bentar lagi udah mau nyampe gitu. Belum nyampe situ. Lu udah diganggu tuh? Udah diganggu. Mungkin udah masuk teritori Bali. Mungkin gua ibaratnya kalau saya itu udah ditandain kali. Udah ditandain? Iya, bocah ini nih kan balik lagi nih si kampret gitu kan. Si kampret datang. Iya, gangguin gitu kan. Masuk lagi tuh serp gitu kan. Masuk ke kuping gua. Lewat kuping lagi. Gak punya lubang lain, bos. Makanya itu kuping. Tapi menarik nih, kok makhluk itu kok bisa mengenali kita gitu loh, maksudnya bisa nandain kita. Apa mungkin dia masih penasaran gitu? Iya. Lebih ke kayak masih ke kesel ke gua. Kesel gua kan pas waktu itu emang belum terlalu maksudnya ya emang karena keluar dengan paksaan, bukannya Dari lu sendiri. bukannya dari gua minta maaf dan segala macam, dan belum ada omongan-omongan lah, ibaratnya gitu kan. Terus habis itu Kenapa enggak? Gue menariknya kenapa lu nggak temenan aja sama dia gitu? ya susah sih gue bilang. Jadi teman Facebook. Iya susah dok. Iya karena pertemuannya tidak menyenangkan gitu mungkin. Coba sambil ngopi ya. Tapi gila sih mas gue, kok bisa sih dia nandain gitu loh? Gue kira tuh ya udah selesai gitu. Berarti dia bisa mengingat atau menanda. Kalau pikir gue sih bukan mengingat ya, Nandain ya? pasti. Kenapa gue bisa bilang ditandain? Karena lu pikir dah, kalau misalnya masih di atas, kan kalau gue nggak ditandain nggak mungkin dong. Iya, dia bisa tahu ya. Iya kan? Ibaratnya gue dimasukin chip nih. Kalau misalnya dia lewat teritori gue, kena nih. Enggak, maksud gue kenapa lu waktu pada saat yang pertama 2016 gak melakukan pembersihan gitu biar hilang tuh auranya dia? Iya, sebenarnya sudah hilang. Sebenarnya sudah benar-benar hilang, udah nggak ada apa-apa. Bersih lah ya, bersih ya. Di badan gua udah nggak ada aura si makhluk halus di sana gitu. Maksudnya udah bersih. Terus ya mungkin ditandain itu, ditandain sebelum bahkan belum landing pun udah ngerasa agak aneh. Diganggu lagi. Dia udah masuk tuh. Udah masuk dari kuping gua. Pertama kan gua mikir, mungkin di pesawat, mungkin gara-gara di pesawat tekanan udara jadi agak sakit kuping gua gitu kan. Tapi gua mikir kok kanan gua doang gitu yang sakit. Sama tuh kejadian. Sama yang kanan juga. Terus abis itu udah bener-bener turun landing segala macam, sambil ngambil koper gitu, makin sakit kuping gua, bener-bener sakit kayak pertama kali yang gua tahun 2016 itu. Pas yang gua kayak mau pulang itu, bener-bener sakit kayak ditusuk gitu, ditusuk kayak dijilin cut gitu kan.
enggak berasa gede sih, pokoknya sakit aja lah gitu, pokoknya sakit. Panjang lagi. Terus habis Itu dia sendiri apa berenam lagi tuh? rame-rame lagi, Buset. rame-rame lagi. Itu satu keluarga udah dendam sama lu itu. Terus apa udah tuh Pak pas sambil nunggu apa transportasi di sana kan, nunggu mobil sana. Terus gua nelfon bokap gua gua bilang diganggu lagi nih sama yang kemarin, gua bilang gitu kan. Sama yang kemarin ini balik gitu gua bilang. Terus apa gua bilang ya udah dikomunikasiin aja, panggil aja yang sesepuh sana, terus ntar ayah juga ikut sana gitu kan. Terus, Oh, ayah lu bisa berpindah dimensi tuh? bisa pindah dimensi dalam Batinnya ya? dalam batin. Batinnya, misalnya tubuhnya di Jakarta, batinnya bisa Ya, nyebrang. bisa gua pun bisa nyebrang gitu, tapi kan visualnya tetap di sini gua Lu bisa nyebrang? tetap bisa nyebrang. Jadi kalau misalnya lu di mana, gua tetap bisa Secara batin ya? secara batin bisa. Oh, lu berarti melihat terus berkomunikasi, batin lu bisa pergi juga? bisa pergi. Nah terus komunikasi segala macam kan, terus akhirnya gue komunikasi segala macam gitu kan, ya ngomong bener-bener kayak diskusi lah ibaratnya. Sesepuhnya siapa itu? Sesepuh Bali. Gue yang gue lihat Sosoknya seperti apa? sosoknya cewek Setengah baya? enggak setengah baya. Cantik atau gimana? Ya dewasa lah, Dewasa. cewek dewasa gitu, pakai kayak kemben mungkin kemben Bali ya. Iya, adat sana lah ya? Adat Bali situ. Kalau misalnya kayak sistem gitu kan, gue memperkenalkan diri tuh, misalnya gue Adit, gue mau jalan-jalan sini, ya kepentingan gue di situ apalah dijelaskan gitu kan, terus permasalahan gue apa, terus si sosoknya juga ada kan, si sosok yang ganggu juga ada, terus gue mau Beserta keluarganya? dia doang, yang lain nggak ikutan kan, dia yang lain kayak cuman ikutan ibaratnya. Oh, ikut-ikutan. Iya. Jadi lu dipertemukan tuh, bertiga? Berempat sama bokap gue juga ada di situ. Oh, di situ terus? Ya saya ngaku pas waktu tahun 2016 itu emang saya mungkin karena saya masih muda dan belum ada pengalaman segala macam tentang hal seperti ini, mungkin saya terkesan agak sombong atau apa gitu. Maaf kalau misalnya saya menyinggung perasaan beberapa pihak gitu, maksudnya tidak maksud saya untuk menyakiti sosok inilah gitu kan. Intinya kayak ya harusnya rada halus aja ngomongnya. Kalau lu ngomongnya agak halus juga enak sebenarnya gitu kan. Oh, lu musyawarah sih berempat ya? Musyawarah berempat gitu kan. Terus ke si yang penengahnya, si yang sesepuh tadi itu kan. Terus udah clear gitu, clear semuanya, clear selesai. Terus kan gue jalan kan, udah nggak di bandara, udah sampai Bali lah, bener-bener sampai Bali gitu. Jalan terus kuping gue masih belum bener, sampai dia ngikutin lagi tuh masih? enggak, jadi kayak ada proses lah. Oh, proses. Enggak semuanya langsung keluar, kayak Iya. satu gitu kali ya, satu semuanya keluar. Itu dalam jangka waktu 3 jaman lah, 3 jam setelah gue mendarat ya. Iya. 3 jam setelah berdiskusi itu baru bener-bener plong si kuping gue, bener-bener normal lagi gitu. Setelah lu berdiskusi sama itu sesepuh tadi. Tapi lu tahu nggak apa yang si sesepuh ngomong, nasihatin apa ke lu, nasihatin apa ke sosok ini? Iya tahu, iya kayak gitu. Si sesepuhnya bilang, ya nasihatin lu muda ya? Iya kan, kayak Dek, kalau saya itu emang harus ada tata keramanya. Maksudnya lu kan bertamu, dia kan udah lama di situ, jadi jangan semena-mena. Walaupun lu bisa juga berkomunikasi, bisa apa-apa, tapi tetap aja si pihak yang ini kan emang udah lama, nggak bisa seenaknya lu ngomong gitu lah, ibaratnya ngomongnya lebih halus, biar nggak ada yang sakit hati lah, ibaratnya gitu. Tapi udah tuh clear tuh masalah tuh. Iya. Lu bebas jalan ke Bali. Bebas. Soalnya gini. Soalnya setahu gue kita tuh ketika berkelakuan buruk di sana juga bisa gosip loh. Mereka juga punya dunia gosip ya. Iya, tentu. Si A nih main kesini kemarin. Iya. Kurang ajar. Besok kalau main sini awas nih. Iya. Ya seperti pada umumnya kita berkumpul gitu, maksudnya ngobrol segala macam, maksudnya iya kan, dia punya kayak ibaratnya teman gue yang ini nih, teman gue gitu kan. Dan itu lebih cepat loh. Iya. Gosipnya nyebar loh. Lebih cepat ya karena mungkin emang dimensi mereka kan ya emang beda sama dimensi kita kan, maksudnya dia tidak butuh handphone untuk berkomunikasi, maksudnya
dengan batin Aman berarti di Bali ya? aman, alhamdulillah. Bersih nggak? Bersih. Lu punya teman nggak sih? Punya teman sosok astral gitu? Punya teman. Punya lu? Punya. Sosoknya apa? Kayak apa Laki-laki, ya? wanita, anak kecil? Laki-laki. Usia? Usia lagi. Iya, kalau lu ngomong usianya sudah tua. Udah tua. Itu sosoknya tua dia. Tua. Bisa dihadirkan di sini nggak? Hadir. Ini ada mediator nih. Ini ada mediator. Dia lebih iya sih, bisa aja apa kan kalau bisa kayak ya gua aja bisa ibaratnya batin gua bisa kemana-mana apalagi makhluk seperti itu. Nah, lu kenal itu dari siapa? Dari mana? Dari mana? Dari apa? Nggak tahu muncul di dekat rumah gua, maksudnya bukan dekat rumah gua, depan rumah gua. Muncul gitu. Pertama di atas mobil kan. Terus gue ngapain terus mobil? Nggak tahu. Pertama gue nggak tahu kan. Terus abis itu si makhluk ini apa? Gue ngeh kan. Bokap gue juga ngeh kok apa ngapain di situ. Terus bokap gue mengira mungkin iseng doang di situ. Tapi kok diem saya terus-terusan di situ. Terus apa diajak komunikasi kan sama bokap gue sama gue juga gitu kan. Makhluk ini bilang nggak apa-apa. Saya nggak ganggu. Pengen apa? Bukan berteman ya. Maksudnya pengen menjalin silaturahmi lah. Dia auranya baik, nggak seperti yang ada di Bali gitu, nggak. Sosoknya seperti maksudnya boleh diceritakan nggak kalau misalnya dia itu kenapa gitu? Dia kenapa nggak? Gue juga nggak tahu spesifiknya dia masa lalunya gimana. Pokoknya dia tinggal dekat-dekat rumah gue gitu, tinggal dekat rumah gue. Jadi waktu yang kalau tahu yang batu-batu bacan pas waktu iya itunya di Jakarta Selatan yang dekat-dekat rumah gue situ kan. Oh iya, ya kan? Dari situ ya tahu gua. Iya kan dari situ. Jadi dia pas waktu zaman dahulunya emang dia tinggal dari situ. Emang si batu-batu itu ibaratnya bukan peninggalan dia ya. Maksudnya mungkin lebih zaman dahulunya apa dia punya kayak batu-batu seperti itu, batu-batu si bacaan, batu-batu gitu yang memiliki energi khusus gitu lah. Terus abis itu apa dia digusur dong dengan berjalannya waktu semuanya. Karena banyak orang yang nyari. Banyak orang yang nyari segala macam. Terus berjalannya waktu udah tahun 2000 berapa pas waktu zaman musim itu kan. Rumahnya hilang lah. Rumahnya hilang. Dia udah berapa ratus tahun mungkin umurnya nggak ada juga gua. Terus abis itu dia merasa energinya pas aja sama energi gua gitu. Jadi kayak bisa ibarat kayak bisa berteman lah ibaratnya. Iya. Tapi lu nggak tahu tuh kisah dia sebelumnya apa gitu? Kisah spesifiknya gua nggak tahu. Pokoknya gua tahu dia pernah tinggal di daerah-daerah yang pas yang lagi booming itu. Di situ dia rumahnya zaman dahulu di situ. Tapi dia sosoknya positif ya? Positif. Tapi lu nggak mencoba itu menanyakan dia dulu kenapa atau seperti apa? Enggak. Gua bukannya malas sih, kayak terlalu mungkin kalau misalnya dicerita masih gua bakal dengerin. Kalau misalnya gua agak ngulik kayak gua agak malas karena ya takutnya dia juga merasa tersinggung atau gimana gitu. Maksudnya kan kalau misalnya dia mau ngomong baru gua ladenin. Kalau misalnya dia biasanya cerita apa sih? Cerita apa ya? Cerita dagang. Dia gua sebutin ya etnis ya. Si etnis Tionghoa. Tapi dia boleh kita nyebutin itu dia. Nggak apa-apa. Dia Tionghoa. Etnis Tionghoa. Apa dia zaman dulu dagang segala macem lah gitu intinya. Tapi dia punya nama. Punya nama enggak sih. Dia seperti lebih kayak aktor belakang gitu kan. Lalu kalau misalkan lu ketemu dia, lu manggilnya apa? Koh aja. Oh, sampai sekarang lu nggak tahu namanya apa? Nggak tahu. Koh aja gue bilangnya. Karena itu etnisnya Tionghoa kan jadi lebih akrab lebih ada panggilannya. Kalau gua panggil Pak juga kayak agak kurang pas. Ya, jadi Koh aja lah kan karena etnisnya juga itu kan jadi lebih nah nyambung. Terus ceritanya apa nih si Koh? Sering cerita apa kalau si Koh ini? Cerita dia waktu zaman dahulunya lah, maksudnya dagang apa ya, dagang kayak batu itu. Terus kayak ini kayak barang-barang antik lah gitu. Oh, si Koh itu dia dagang barang-barang antik. Barang-barang antik gitu. Terus pada zamannya ya ada yang beli orang-orang antara
pribumi sama Belanda atau Jepang waktu zaman itu lah. Oh, tapi dia punya keluarga nggak sih Koh ini? Punya lah pasti, tapi gue nggak tahu spesifik itu. Oh, lu nggak pernah berbagi cerita sama dia? Enggak. Kecuali dia cerita ya, yang kayak gue bilang tadi, dia kalau misalnya belum cerita gue nggak mau. Tapi si Koh ini sosoknya di mana? Ada di sama lu atau dia ada di? Kita hadirkan si Koh ini. Ya ada di rumah, kalau misalnya lu mau hadirin sini bisa, gua hadirin. Ya jangan, mediatornya siapa? Pulang Gak usah ada mediator kan cuman kayak apa ya gitu, susah juga di sini. Ya iya, kalau dia manggil ke sini terus dia mau bicara. Terus kan bukannya sosok itu harus mediator baru bisa bicara. Nggak semua si makhluk halus mau bicara dengan orang sembarangan masalahnya dulu. Ya iya kan, maksud Iya, itu walaupun dia dihadirkan si Koh dia Iya dihadirkan benar. Dia kan nggak mungkin ngomong tanpa mediator atau Iya, tanpa apa kan? Iya itu. Tapi dia fasih berbahasa Indonesia ya si Koh ini. Fasih. Udah lah, jangan macam-macam, nggak usah dipanggil udah. Pasti dengan ya tetap ada logat-logatnya kan, paham lah tuh gitu. Nah, selain Koh itu, lu punya teman lain? Maksudnya sosok Belanda, Jepang atau apa? Enggak. Jadi si Koh itu ibaratnya kayak bawahannya si Koh itu banyak. Gue kenal semua. Oh, lu kenal semua? Oh, berarti si Koh ini kayak juragan ya berarti ya? Iya, bisa dibilang juragan. Juragan, dan dia punya anak buah. Anak buahnya berarti orang Indonesia? Enggak. Lebih kalau si Koh kan etnisnya ya emang Tionghoa maksudnya. Terus kalau anak buahnya ya emang pure orang Tionghoa juga? Orang Tionghoa yang nggak bisa komunikasi dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi lu bisa berkomunikasi, lu kenal sama anak buahnya Koh itu berkomunikasinya bahasa apa? Jadi kayak ada translator tuh. Oh, lu yang translator siapa? Iya si Kokohnya itu. Oh, si Kokohnya ini. Berarti secara nggak langsung lu bisa tahu budaya Tionghoa ya? Iya, kurang lebih begitu. Terus enak gak sih sebenarnya punya teman makhluk astral gitu? Teman makhluk astral ya enak kalau ya kayak kita berteman pada umumnya, maksudnya harus pilih-pilih kan, ada yang nggak benar juga, ada yang benar kan, jadi harus pilih-pilih. Kalau misalnya yang kayak misalnya si Koko itu kan emang nggak ada, maksudnya nggak ada yang bisa bikin buruk ke gua, maksudnya gua jadi apa gitu kan, nggak ada negatifnya lah maksudnya. Kalau misalnya selama nggak ada negatifnya dan apa nggak masalah ya nggak apa-apa ya. Nah, terakhir nih untuk penutupan, suka dukanya menjadi anak Six Sense. Sukanya godain teman-teman gue yang takut, yang jelas. Cewek gue. Kenapa emang? Ya suka aja. Ya iseng aja, maksudnya godain gitu. Maksudnya di situ ada itu, di situ ada itu. Kalau yang benar-benar penakut kan begitu. Tapi kalau misalnya sama cewek gue kan terkadang apa dia emang penakut banget. Cewek gue penakut banget. Tapi ya mungkin emang gitu jatuhnya, kalau misalnya yang satu penakut banget, yang satu berani apa saling melengkapi lah gitu. Dukanya apa dukanya? Dukanya merasa rame mulu lah. Merasa rame mulu ya? Iya, di mana aja gue kayak nggak merasa sendiri. Maksudnya ada aja gitu. Kalau misalnya gue tanggepin semua kan agak malas gitu. Oh iya, gue menarik terakhir, maksudnya kok kenapa sih si sosok ini, makhluk astral ini kok suka berkomunikasi dengan kita, entah berbagai cerita, itu kenapa sih? Apa karena di sana dia nggak punya teman atau gimana? Pasti ada teman sih, mungkin karena ya dia berbagi cerita kan kepada orang-orang yang bisa juga, maksudnya kan dia tahu juga yang mana yang bisa, yang mana enggak kan begitu. Jadi kayak terfilter sama dia sendiri, dia tergantung kita sendiri aja mau dengerin apa enggak gitu kan. Soalnya setahu gue tuh anak-anak Six Sense ini tidurnya kebalik loh. Iya, tidurnya kebalik, dalam artian dia tuh baru bisa tidur tuh menjelang subuh. Mungkin pertamanya gitu loh. Karena soalnya kan karena yang lu bilang tadi, dia selalu rame, tiba-tiba dateng, tiba-tiba cerita, kadang nggak mau pergi sebelum ceritanya didengarkan. Iya. Apa ya emang rame banget kalau misalnya kita nggak sortir sendiri gitu, maksudnya susah. Pasti kita tahu sendiri misalnya. Ya emang ada saatnya untuk mendengarkan, ada saatnya ya udah emang itu masalah lu. Gue juga punya masalah di kehidupan gue gitu. Maksudnya kan nggak. Iya, karena kita juga bingung sih kalau mau ngebantu itu udah terjadi berapa ratus tahun. Iya, itu. Mungkin dia hanya butuh didengarkan gitu kan. Kan terkadang bisa kita curhat ke teman atau gitu, kita hanya butuh ada yang dengar untuk
melegakan, mungkin seperti itu. Iya, soalnya kita juga mau ngebantu kan nggak mungkin, karena kalau kisahnya dia udah terjadi berapa ratus tahun. Kecuali misalnya apa baru terjadi apa berbulan kemarin atau gimana gitu kan, mungkin tapi rada malas juga sih apa bantunya kalau misalnya gitu. Tapi mungkin masih bisa dibantu. Terkadang kan yang terjadi sudah berapa lama yang lalu, terus dia baru ngomong segala macam kan juga agak males. Tapi ketemu Pri udah belum? Pri? Iya. Belum pernah ketemu Pri. Sosok-sosok makhluk yang cantik jelita. Mermaid. Cantik jelita. Jadi makhluk itu jadi suka-suka dia sih, maksudnya mau tampil cantik atau enggak sebenarnya. Mau kayak misalnya kayak semua makhluk maksudnya bisa beraneka ragam, maksudnya dia bikin kelihatan jelek, mau ngeliatin muka aslinya atau enggak, atau dia mau apa ngasih topeng aja lah, biar nggak takut misalnya gitu kan. Dan katanya soalnya ada sosok yaitu peri, dan itu cantik-cantik. Gue belum pernah ketemu peri sih, maksudnya peri di otak gue, maksudnya peri yang di TV gitu, maksudnya yang kecil-kecil punya sayap gitu. Belum pernah lihat yang kalau yang cantik ya pernah gue ngeliat. Kalau yang cantik ada. Secantik apa? Susah gue jelasin cantiknya ya. Cantik itu beda. Relatif, bukan beda. Enggak. Cantiknya Makhluk itu? Makhluk itu mungkin karena auranya juga kali. Seperti apa? Ada contoh? Enggak ada contohnya. Susah gue nyontohin. Cantik banget apa Contohin cantik muka aja? orang kan susah. Cantik banget apa cantik aja? Ya, contohnya kayak siapa lah, kayak artis atau siapa gitu. Kayak siapa ya? Kayak yang yang tadi gue bilang sesepuhnya Bali itu cantik sebenarnya. Cantik dia. Iya, cantiknya Indonesia tapi agak di-upgrade gitu. Ya pokoknya cantik lah ya. Oke, kita tutup podcast kali ini. Terima kasih untuk Aditya Febriansyah atas ceritanya. Sama-sama. Dan rupanya dia anak Six Sense, dan gue baru tahu. Oh, di rumah gue ada nggak nih? Pertanyaannya Terakhir di rumah gua ada nggak? Ada lah. Kalau di kamar gua aman kan? Aman. Tapi nggak tahu ada di rumah lu, tapi gua nggak tahu teritori dia sampai mana ya. Ada di rumah lu ada, tapi gua nggak tahu teritori sampai mana. Mungkin bisa juga kesini, tapi sekarang nggak ada di sini. Ganggu nggak dia? Ya terkadang ganggu mungkin ya. Ganggunya kayak gimana dia? Tapi alhamdulillah sih selama gua tinggal di sini sih dia nggak pernah nampakin sih. Cuman waktu itu pernah ada ganggu aja, orang nangis. Ya awam lah, maksudnya biasa kan kalau kayak gitu. Mau kenalan mungkin gitu. Iya, mungkin kayak ya ada gue nih. Iya gitu. Karena di rumah belakang itu banyak terjadi gangguan-gangguan tuh. Rumah belakang yang zaman dulu yang ini ya? Iya, ini yang saya bilang ini. Yang waktu SD kosong. yang belum jadi ya? Iya benar. Itu banyak loh. Iya, di situ banyak. Itu banyak. Itu katanya sih perkumpulan keluarga. Bener nggak? Gua kalau ngeliat masuk sih kan gue lihat dari luar. Secara mata batin lu deh. Kita ekspedisi bagaimana? Secara mata batin lu. Rame. Emang rame, bukannya kayaknya bukan makhluk yang asal nemplok. Bukan makhluk asli situ. Asli situ lebih banyak yang asli situ. Jadi itu banyak, bukan karena ada yang nemplok itu, bukan. Emang asli situ emang banyak si yang penunggunya berarti situ banyak ya. Waktu itu pernah diusir tapi balik lagi. Itu kenapa sih? Udah diusir balik lagi? Ya mungkin kurang koordinasinya. Ya karena kan kita nggak bisa. Mau gimana mau koordinasi? Iya. Kalau kita kan bisa gitu. Ya mumpung lu kesini coba usir-usirin dong. Tinggal koordinasinya tuh. Sebenarnya kalau misalnya gitu, kalau misalnya asalkan kita bisa ngomongnya, terus kan biasanya dia misalnya diusir gitu ya. Gua beberapa kasus kadang-kadang ada yang minta usir pingin ngusir makhluk-makhluk seperti itu gitu kan. Kan bahkan ada yang bisa dipindahkan loh. Iya. Nah, kita harus pertama pintar ngomong ya, pintar ngalusin lah negosiasi lah ya. Negosiasinya terus dia pasti nanya nih, kalau lu nyuruh gua pindah di mana? Oh, karena dia butuh tempat tinggal juga. Tentu. Kayak lu diusir di rumah, terus lu harus nyari tempat tinggal lagi tuh. Walaupun dia ibaratnya ya kasat mata dan tidak makan dan segala macam. Maksudnya tidak makan dalam arti makan nasi gitu ya maksudnya. Dia harus ada tempat tinggal
jadi dia nanya, lu mau pindahin gua kemana gitu kan. Terus akhirnya ya mesti ada tempat tinggalnya juga dia di mana. Berarti kita harus nyariin tempat tinggal buat mereka yang baru. Iya. Berarti intinya gini, gue pengen nanya nih. Berarti kalau ada sosok yang menghuni di rumah, baik apa enggak sih? Tergantung apa backgroundnya dia, tergantung kita yang di rumah, tergantung banyak faktor gitu. Susah apa bisa lu nentuin itu baik atau enggak. Jadi tergantung kalau misalnya lu di rumah lu nggak pernah sholat misalnya, nggak pernah sholat atau lu isinya mabuk-mabukan, terus dia mungkin merasa nggak nyaman, lu pasti diganggu juga. Mungkin kalau misalnya dia merasa nyaman, yang agak-agak negatif, maksudnya yang seperti itu agak negatif kan mesti, wah emang teman gua nih, gua suka mabok emang gitu, suka dosa lah ibaratnya. Berarti dihasut terus sama dia. Iya, Ya? dihasut terus. Terkadang kalau misalnya lu yang nggak bener di rumah terus dianya emang dasarnya bukan yang negatif banget, kadang-kadang diganggu. Tapi kadang-kadang juga tidak ada urusan lu dia suka apa enggak, kadang-kadang emang ada yang usil aja kan gitu. Berarti intinya setiap sosok itu atau penghuni itu dia punya teritori masing-masing. Iya, betul. Yang kedua, dia juga butuh tempat tinggal rupanya ya. Iya, betul. Dan kita nggak bisa sembarangan ngusir ya. Nggak bisa sembarang ngusir. Pertama kalau misalnya itu kita harus tahu tempat tinggalnya dulu. Misalnya kita mau pindahin ke gudang. Nah di gudang itu juga ada penunggunya loh. Kita harus koordinasi dulu ke penunggunya. Ini gue mau naruh orang misalnya, mau naruh orang nih, lu nerima nggak? Oke, nggak apa-apa. Ya udah, gue pindahin situ ya. Oke, pindahin, set, pindah. Gitu. Nah, cara menyikapinya kita gimana? Menyikapi antara kita dengan makhluk astral nih, kan sama-sama menghuni satu rumah. Itu cara menyikapinya kita gimana? Ya harus apa ya? Saling menghormati. Saling menghormati aja, jangan ya maksudnya kalau ya namanya hidup, namanya dunia real sama dunia dia kan beda. Maksudnya kita sering denger musik kencang misalnya, ya mungkin sewajarnya aja, jangan terlalu di over. Maksudnya sering apa nyetel lagu terlalu kencang dan segala macam. Karena dia terganggu juga rupanya. Terganggu juga. Nggak ikut joget gitu nggak? Nggak ikut joget. Nggak ngerti di joget. Senoparti nggak ngerti. Terima kasih Aditya Febriansyah atas masukannya mengenai Sixth Sense. Karena menarik juga sih, gue masih banyak sih sebenarnya pertanyaan tentang Sixth Sense. Karena gue sangat tertarik, tapi karena mencakup durasi ya. Iya betul. Mencakup durasi, kita tutup aja. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat. Yang jelek tidak usah diikuti, yang baik bisa dicontoh. Iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.